Aku mau sharing nih tentang apa makna belajar dari rumah versi aku sendiri. Halo, apa kabar semuanya? Aku harap kita semua sedang dalam keadaan baik-baik saja di tengah bumi yang sedang berusaha pulih ini. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 ini telah membuat dunia kita sibuk untuk memutus rantai penyebarannya. Pemerintah pun sudah menetapkan virus corona sebagai darurat nasional agar kita lebih waspada. Makanya kita diharapkan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing. Dan begitu kita akan terlindungi dan juga melindungi orang lain dari bahaya virus ini. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar dari rumah, karena aku notabene-nya siswi kelas 12 yang sedang menuju masa perkuliahan, aku mau sharing nih tentang apa makna belajar dari rumah versi aku sendiri. Belajar dari rumah itu sebenarnya punya banyak makna, tergantung kebutuhan dan tuntutan masing-masing orang. Contohnya, adikku yang masih SMP punya aktivitas belajar online bersama guru dan teman-temannya. Biasanya adikku juga mengerjakan tugas yang nanti disubmit atau dikumpulkan langsung ke email gurunya, atau bisa juga dipublish kadang-kadang ke media sosial sebagai nilai kreativitasnya. Nah, karena aku sudah mau menuju dunia perkuliahan, tentunya beda dong. Makna belajar di rumah menurut aku sendiri 50%-nya pengetahuan dan 50%-nya keterampilan. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakuin, tapi semuanya ketutup sama bayang-bayangan ini atau ini. Nggak salah kok, aku juga nggak mungkin 24 jam meninggalkan HP, media sosial, atau nonton drama, series. Bahkan minggu-minggu pertama karantina, dua hal tadi adalah makanan sehari-hariku. Tapi aku sempat berada di titik dimana kayak aku butuh sesuatu yang beda. Nah, dari situlah aku buat to-do list yang simple yang aku jalanin sampai sekarang. Untuk pengetahuan, biar nggak lupa cara membaca dan menulis selama di rumah. Lebay ya. Oke, yang pertama, aku pengen meningkatkan penguasaan bahasa asing, bahasa Inggrisku. Jadi, aku sempatkan untuk belajar materi-materi di buku TOEFL yang udah aku beli. 41, which is not the cause of expanding. Yang kedua, aku juga mulai mengulang mata pelajaran yang sekiranya berhubungan dengan materi dasar perkuliahan nanti. Lagi dan lagi, aku belajar sendiri mengandalkan YouTube dan sesekali menggunakan aplikasi Ruang Guru, Kuiper sebagai tambahan pengetahuan. Nggak 100% yakin sih bakal tetap diingat materinya sampai masuk kuliah nanti. Tapi toh kan belajar nggak ada ruginya. Yang ketiga, pengetahuan tentang pandemi COVID-19 juga penting loh. Banyak sekali berita yang beredar tentang virus ini. Tentunya ada yang benar dan tak jarang ada juga yang salah atau hoax. Dengan rajin memilah-milah dalam membaca artikel, memastikan info yang dibaca memang dari sumber yang dipercaya, aku jadi sering membantu mengoreksi grup-grup online yang tanpa sengaja menyebarkan hoax. Yuk, saring sebelum sharing. Nah, untuk keterampilannya, aku butuh sesuatu biar nggak stres dan bosen. Yang santai tapi tetap produktif. Apa aja? Yang pertama, biasanya setelah bangun tidur siang, sekitar jam 4, aku langsung cuci muka dan bersiap untuk belajar yoga di rumah. Kenapa yoga? Karena menurutku gerakannya lembut dan sangat rileks, yang cocok banget dilakukan saat kalian sedang penat di rumah aja. Selain lebih rileks, ngeluarin keringat juga terasa fresh dan tentunya lumayan lah ngebakar kalori dalgona coffee yang masuk. Yang kedua, aku nyempatin diri untuk belajar sesuatu sesuai passion aku. Musik. Akhir-akhir ini aku sedang menekuni alat musik daerah NTT, sasando. Yang kadang-kadang juga aku selingin dengan belajar gitar, organ, atau ukulele. Buat kalian yang punya passion yang sama dengan aku, bisa banget belajar lebih dalam lagi
di kala masa social distancing yang panjang kayak gini. Yang ketiga, selain tentang musik, kamu bisa belajar ngikutin tren yang sekiranya bisa buat kamu punya pengalaman baru untuk bermain dengan aplikasi editor. Nah, aku sudah pernah nyoba nih. Lagi-lagi, tutorialnya lengkap di YouTube. Atau sesimpel buat vlog sharing kayak gini misalnya. Selain berbagi, aku juga dapat manfaat nih untuk belajar menggunakan aplikasi edit video. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita explore, kita gali selama masa karantina ini. Tergantung kalian, niat nggak belajarnya, niat nggak cari hal-hal baru, dan gimana cara kamu untuk manage waktu antara belajar sama santai. Karena ternyata ada juga aktivitas belajar yang santai, tapi ada ilmu tuh. Nah, untuk teman-teman yang emang tugasnya udah sangat banyak, berat, rumit, jangan dipaksakan. Aku yakin kalian pasti bisa. Coba luangin waktu, mungkin beberapa menit saja, hanya untuk sekedar rebahan, ngelakuin hobi kalian, main musik, kayak yang tadi atau apapun. Beberapa menit aja kalau kalian udah ngerasa capek. Oke, jadi semuanya tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Mari kita berdoa sama-sama supaya virus ini cepat berlalu. Saudara-saudara kita di garda terdepan selalu diberikan kesehatan. Aku yakin semuanya pasti berlalu. Stay home, tetap di rumah aja.